berapa ya? Ini pertanyaan pemakaian magnesium glycinate dosis minimal dan maksimalnya berapa dari Dr. Sugiharto Karyolaksono. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, dokter mau pakai untuk urusan apa, Dok? Jadi kita nggak bisa tanya kalau kita nggak tahu ini untuk apa. Karena dosis di sini sangat bervariasi, individual. Tentunya depends on the kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa. Coba saya lihat-lihat di sini apa ada pertanyaan. Oke, this is a question from Dr. Grace Lydia. For Prof. Moose, how does your concept of individually tailored Swiss quality micronutrient therapy redefine the traditional boundaries between preventive and clinical medicine? No, there's no boundaries, but we are building bridges because we are building our approach with the science of medicine. We use things that we know from the patient, which then enters into a computer system, and the result is going to be very personalized according to the answers of this questionnaire. But there's a higher step that we will take, which is already practicable in Europe, that we take all results from blood samples, which is highly scientifically done, um, uh, and also feed the computer system. And this will be also added into this, in resolving the prescriptional system. So all the information that we can get will be on a high scientifically basis, like mainstream medicine. And I think this is the thing that we need to know. We need to have a diagnosis and we have to look into the needs of our patients. Of course, patients will come with different diagnoses, but they have individual needs. And once we fulfill their needs, we are able to support their natural capacity in healing themselves. Okay, thank you, Prof. Moos. Another question, in your view, what scientific principle or diagnostic marker are most essential in determining the precise micronutrient needs for each individual patient under this personalized medicine approach? Thank you. Very good question. But once again, it's not one biomarker. There are many, of course. I'm in research. There are many important biomarkers, but we are taking different biomarkers into this concept, and we figure out the these different biomarkers are helpful in figuring out the needs for our patient. There are many, many different ones, but we also are nowadays able to read into the mitochondrial efficiency. We can read the redox potential of mitochondria. We can read the DNA from mitochondria. Different things are available, but it's not only one biomarker. This will be a problem if we just take one biomarker into account. We're taking different biomarkers that we will have a comprehensive understanding of the situation of the patient. Okay, thank you, Prof, for the answer. Dr. G, apa sudah puas dengan pertanyaannya atau mau diskusi langsung? Enggak, sudah jelas. Thank you, Prof. Mus. Very good explanation. Thank you. Oke, terima kasih. Now, Dr. Sugiharto bertanya, berapa dosis magnesium glycinate untuk kram otot dan untuk bisa tidur? Mungkin saya lemparkan pertanyaan ini kepada Dr. Yurika. Dr. Yurika, masih adakah? Kalau Dr. Yurika nggak ada, saya tanya sama Dr. G aja deh. Ya, jadi Dr. Sugiharto untuk magnesium glisinat itu untuk kram otot biasanya kan dosisnya macam-macam ya. Ada yang 400 atau 500 miligram itu bisa diminum. Kalau saya anjurkan 500 malam gitu ya. Jadi
Itu bisa dicoba dok, dosisnya 500 miligram. Itu dok, Sebenarnya ya, makasih Dokter Ji. Jadi silahkan. saya tambahin sedikit ya. Sebenarnya dosis ini bisa bervariasi dok, karena magnesium glycinate ini bukan obat. Saya sendiri 2 minggu lalu tuh sakit badan ya, sebutkan banyak kerjaan dan ternyata PMS ya. Jadi saya sampai minum 1000 miligram malam hari. Nah, kalau besok paginya kita masih pegel-pegel, kita mau minum lagi 500 still oke. Jadi sebenarnya pertama lebih baik kita exercise untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita tahu kondisi badan kita seperti apa, dan magnesium ini adalah sebuah relaxing mineral yang digunakan untuk 600 proses biokimia dalam tubuh kita, jadi kita nggak akan takut untuk menggunakan dalam dosis yang lebih besar. Justru kalau lebih kecil, itu mungkin bisa masih kekurangan. Ya, ini tambahan saya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Heni Widiowati. Selamat sore dok, mohon informasi untuk vitamin dan mikronutrien yang baik untuk kebutuhan pertumbuhan tinggi badan anak agar maksimal. Coba saya tanya dulu kepada Dokter G, kemudian kalau ada Dokter Yurika, and then at the end I will ask to Prof. Klaus Moos, because the answer will be very and different. Ya, kalau dari saya ya Dokter Heni, mikronutrien ya namanya mikro ya. Jadi mikronutrien itu kan jumlahnya kecil ya, tetapi yang penting dia lengkap gitu dok. Jadi kalau misalnya makanannya memang anak untuk anak remaja kali ya, anak-anak atau anak remaja itu makan whole foods-nya memang lebih banyak daripada proses atau fast food, harusnya sih mencukupi gitu ya. Ada juga saya sarankan kalau anak-anak atau remaja masih masih muda lah ya, kita kan nggak memberikan suplementasi. Bisa juga diambil dari penggunaan garam ya. Kalau misalnya makan di rumah gitu, pakai Himalayan salt, Celtic salt, Baja salt itu juga mikronutriennya cukup lengkap ya. Tapi kalau untuk vitamin, mungkin vitamin D itu perlu ya ditambahkan atau omega 3 perlu ditambahkan. Tetapi as far as makanan yang dokter misalnya disediakan oleh orang tuanya di rumah cukup bergizi, harusnya cukup lengkap dok seperti itu. Em, untuk tinggi badan pun untuk anak-anak itu juga nggak hanya tergantung mikronutrien, tentu juga aktivitas aktivitas dari anaknya tersebut. Kalau misalnya secara hormonalnya memang dia eh, baik ya dan memang kedua orang tuanya juga tinggi badannya normal, harusnya sih normal ya. Kalau misalnya di Dokter Widya biasanya diperiksa apa bone scan ya dok. Kalau kita bisa melihat pertumbuhan anaknya tersebut. Jadi sambil dilihat, dok. Saya Bukan sih begitu. bukan bone scan, Bukan tapi apa, dok? eh, bone X-ray. Bone X-ray. Baik, dok. Silahkan mungkin ada dari Dokter Yurika Dokter dulu. Yurika, boleh ada dibantu? Ya, selamat sore. eh Pertanyaan dari Dr. Heni Widiowati ya. Ya, Kelihatan, kelihatannya saya kenal dengan Dr. Heni nih. Waktu bareng-bareng saya kemarin di Surabaya dulu. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya, berapa vitamin dan mikronutrien yang baik untuk pertumbuhan tinggi badan anak agar maksimal itu sebetulnya tidak ada eh, apa ya, satu panduan yang umum untuk setiap anak gitu ya. Pasti secara personalized setiap anak itu harus dievaluasi bagaimana dia kebutuhannya, lalu dengan riwayat genetiknya, lalu dengan pertumbuhan atau perkembangannya dia sekarang. Em, Pasti tidak ada yang butuh itu seragam, seperti juga yang dianjurkan di dalam functional medicine, kita harus menggunakan food first, gitu ya. Jadi jangan langsung kalau lihat misalkan itu langsung, oh ini butuh suplemen apa, butuh eh, obat apa, tapi kita pertama kali harus melihat apakah
asupan makanan sehari-harinya sudah cukup atau belum? Atau adakah misalkan dari foodnya itu asupannya sudah cukup, apakah ada masalah pencernaan yang berakibat pada makanan ini tidak bisa diserap dengan baik, gitu ya? Atau kita harus lihat juga bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak bukan semata-mata kalau dikasih makanan dan suplemen secara cukup, dia pasti akan baik. Tapi bagaimana juga dengan psikisnya, gitu ya? Apakah anak ini butuh kasih sayang, cukup kasih sayang dari orang besar, orang dewasa yang ada di sekitarnya, dari orang tua, ataukah dia mengalami mungkin seperti yang saya tadi sampaikan, apakah ada adverse childhood experience, mungkin child abuse, child neglect segala macam gitu ya, yang eh, mempengaruhi perkembangan dari tubuhnya gitu. Jadi eh, seperti itu kira-kira eh, kalau seandainya dibutuhkan, memang kita bisa memberikan suplemen nutritional medicine gitu ya dengan dosis di atas dari RDA begitu. Tapi untuk secara personalized mungkin juga dianjurkan untuk memeriksa beberapa laboratorium tes advance, misalkan seperti organic acid test yang bisa kita lihat apakah metabolisme sel selular dari anak tersebut itu sudah oke atau belum, dan bisa kita lihat beberapa defisiensi vitamin dan mineral. Jadi kita memberikan suplemen itu tidak secara blind saja. Begitu, Dokter Widya. Terima kasih Dokter Yurika. Izinkan saya memberi tambahan ya. Saya sering sekali mendapat pasien anak-anak yang paling pendek di kelasnya. Jadi orang tua sering datang, dokter anak saya nih paling pendek di kelas. Kebetulan saya adalah dokter dengan sertifikasi pertama saya adalah advance hormone therapy. Jadi hampir semua pasien saya periksain hormon. Hormon yang berperan pada pertumbuhan anak itu pertama adalah growth hormone dan kedua adalah thyroid. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan ini ya sekalian dengan vitamin D misalnya ya. Kemudian saya akan mengoreksi kalau ada hipotiroid atau subclinical hipotiroid, saya akan support dengan thyroid hormone. Jadi kalau ditanya mikronutrisi apa, mikronutrisi yang berperan untuk supporting thyroid itu adalah magnesium, zinc, iodine, ya, bisa selenium. Kemudian mikronutrien yang akan mensupport growth hormone, seandainya anak ini memang sangat pendek dan orang tuanya mampu, tentunya kita bisa memberikan terapi growth hormone. Tapi mostly mereka agak kaget kalau kita berikan anjuran untuk growth hormone itu yang tidak murah. Jadi kebanyakan saya akan memberikan melatonin atau asam amino yang bisa dikonsumsi untuk ikut mensupport growth hormone. Jadi memang di dalam pendekatan integrative functional medicine itu berbeda-beda. Ya kebetulan Dokter Yurika juga ya artinya kita menghadapi pasien yang berbeda ya. Jadi memang ada point of view yang berbeda. Sekarang saya coba tanya ke Prof. Klaus Mus, semoga jawabannya berbeda pula dan jangan membuat kita semakin bingung. Jadi kita akan memilih pendekatan mana yang paling baik untuk kita gunakan. Okay, Prof. Klaus Mus, are you still there? Okay, there is a question from my friend. She asked about what kind of micronutrient and vitamin that we need for the maximum or optimum growth for the kids. Which vitamins do you need? Oh, there's a bunch of vitamins that you need. Of course, we will need vitamin D3 in a certain amount, but also I've done some research on omega-3, and many of my patients' clients were deficient in omega-3. And I did a research on omega-3 in maternity
And I was able to show that if women are not having this ratio of omega-3 and 6, this will have effects on the intelligence of their children. So I would rather recommend, um, besides other components, to apply omega-3 and 6 fatty acids and, of course, amino acids with vitamin D3 to your children. Vitamin D3 will be for the growth, but there are other things, of course, like amino acids, like arginine is very important to build up more strength and power. But always, as I was referring in my lecture, see that these things need to be balanced. For instance, if you overdose arginine, you will lower lysine because it's a natural interaction between both amino acids. And this is what I was referring to. If you just give one supplement or maybe mix supplements, you may have interactions, and we would like to avoid these things because there's no help for them if we overdose. We need to have the correct dose, and we can only, for myself, say that we really get the right dose if we look into the patients, the results of our patients, and combine these things into one recipe. Okay, thank you so much for the answer from Prof. Klaus Moos. Semoga yang bertanya sudah puas. Oh, saya kasih satu tambahan. Kebetulan kemarin saya ada pasien anak yang mengeluh badannya kurang tinggi, tapi anak ini selalu ada eksim. Eksim ini bolak-balik dan orang tuanya sudah membawa anak ini berobat ke Mayo Clinic Amerika. Jadi apa yang saya lakukan? Saya anjurkan pemeriksaan organic acid test dan amazing hasilnya di dalam tubuh anak ini ada heavy metal, ada SIBO, dan ada mikroplastik, ya. Jadi kita pikir-pikir dari mana mikroplastik ini masuk, ya. Jadi saya tanya dari mana sumber air minum di rumahnya. Ya katanya menggunakan mesin reverse osmosis, ya. Dan saya pikir karena rumahnya tidak jauh dari rumah saya juga kualitas airnya kurang baik dan kita tidak punya air pump. Jadi saya anjurkan untuk menggunakan filter air yang lebih bagus lagi supaya. Nah, kebetulan kemarin saya baru ketemu anak ini. Ibunya bilang mereka baru pulang liburan seminggu dari Australia dan di Australia kulitnya bersih. Jadi artinya ya itu dia bisa menunjukkan bahwa benar sumber air minum yang diminum itu yang mungkin perlu diberi perhatian. Kadang-kadang bingung ya kita, karena ini bukan anak orang susah ya. Kok pendek gitu ya, kok eksimnya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi di sinilah fungsi dari functional medicine ini untuk bisa memberikan pilihan. Dan untuk saya, semua pasien, ini kebetulan ada yang bertanya mikronutrisi dasar apa yang perlu dikonsumsi saat ini untuk usia di atas 40 tahun. Kita nggak bisa tanya seperti itu karena kita harus tahu kira-kira kekurangan paling benernya apa. Sebenarnya kalau kita makan dengan sehat secara fungsional, ya, secara fungsional itu susah ya, bukan 4 sehat 5 sempurna. Jadi memang harus benar-benar ada variasi mikronutrien asli dari sayur mayur yang warna-warni dan buah-buahan ya, ada rainbow diet. Dan kita harus memperhatikan apakah makanan ini tidak kelebihan kalori semata, karena mungkin sebagai orang Indonesia kita harus makan nasi yang banyak kebiasaan ya. Padahal mikronutrisi itu paling banyak bisa kita dapatkan pada sayur, buah, dan mungkin bahkan bumbu-bumbuan, spice ya yang kita gunakan. Mungkin Dokter Yurika akan menjawab mikronutrisi apa yang perlu dikonsumsi untuk usia di atas 40 tahun nih, biar yang bertanya puas. Ya, ini Dokter Andi Takwa ya. Dok, jadi kalau bertanya seperti itu, mungkin kita juga bisa Google langsung, pasti secara statistik akan dijawab gitu ya.
untuk umur sekian, suplemennya ini, biasanya defisiensi gini. Atau enggak juga mungkin dari produk-produk suplemen itu pasti udah ada, oh ini suplemen multivitamin, multimineral untuk usia sekian. Terus ini multivitamin, multimineral untuk usia di atas sekian. Itu biasanya beberapa brand tertentu sudah menyediakan. Sehingga mungkin kita tidak usah capek-capek berpikir ini kurang apa gitu ya. Tapi kan itu kalau kita lihat secara umum, secara statistik gitu ya, berdasarkan hasil riset secara umum begitu. Itu dengan mudah kita bisa menemukan. Tetapi kalau di dalam pendekatan functional medicine memang sedikit berbeda. Kita melihatnya itu secara personalized. Jadi kita melihat siapa sih yang orang yang berumur 40 tahun ini dengan segala misalkan segala riwayat penyakitnya, dengan segala paparan misalkan environmentalnya seperti apa, lalu bagaimana dia stresnya di tempat kerja atau di tempat hidupnya sehari-hari, bagaimana eh, apakah dia punya ada infeksi-infeksi kronis tertentu yang mungkin belum diselesaikan gitu ya, atau atau secara genetik seperti apa, atau bagaimana, ataukah bagaimana itu. Jadi kalau di dalam personalized medicine akan jauh lebih rumit untuk penilaiannya. Kira-kira ini butuh vitamin apa saja dengan dosis berapa gitu. Karena kadang-kadang kita juga tidak bisa memberikan dosis itu dengan dosis yang setara recommended daily allowance. Biasanya untuk nutritional medicine kita itu memberikan dosis-dosis yang tinggi karena untuk meregenerasi sel itu tidak bisa hanya dengan dosis yang ala kadarnya begitu. Nah, kalau tidak puas hanya dengan misalkan melihat gejala lalu, oh ya ini ada kira-kira dari kulitnya, dari lidahnya, mungkin dari rambutnya, dari obat-obatan yang diminum, kemungkinan ada defisiensi ini, itu kan baru hanya mungkin, tapi belum pasti. Nah, memastikannya memang kita memang harus memakai lab test yang advance gitu. Kita kirim sampel ke luar negeri karena itu masih belum ada di Indonesia, di lab test Indonesia saat ini. Uh, Salah satunya misalkan memakai organic acid test itu yang mungkin sudah mulai umum lah ya, kita suka gunakan, itu bisa. Oh, ternyata metabolisme selnya ini kekurangan di vitamin ini, sehingga hasil metabolisme selnya begini, gitu. Jadi itu kita bisa lebih presisi untuk menggunakan suplemen nutrisi uh, atau mineral yang lain. Gitu, Dokter Widya. Terima kasih Dokter Yurika. Ya, saran saya dok, kalau mau presisi seperti tadi, organic acid test. Karena kalau organic acid test itu kita paling ngomel di ongkos, karena mahal. Tapi begitu datang hasil labnya, kita nggak bisa ngeles lagi. Jadi kalau kita udah dikasih tahu harus minum ini dan kita nggak minum, berarti kita pelit pada diri kita sendiri. Tinggal pilih kita mau ngirit uang sekian, tapi kita sakit. Nanti kalau sakit mungkin dibayarin BPJS ya, dan kita tidak tahu apakah itu bisa pulih atau tidak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin ini bertanya pada Dr. Grace. Bagaimana menjamin gut brain hormone axis ideal terutama untuk pelayanan di FKTP? Dan bagaimana upaya yang murah menjaga metilasi dari homocysteine untuk menghindari inflamasi sistemik? Dokter Ferry Baan ya. Terima kasih dok. Dari Palu. Oke, jadi yang saya jawab satu persatu ya dok. Jadi untuk gut-brain axis, our gut is our second brain. Jadi yang paling penting adalah sebelum kita berikan probiotik, kita harus memastikan jenis makanan kita.
Ya, kalau jenis makanan kita masih banyak processed food, fast food, maka inflamasi akan terjadi. Ya, jadi mau menyerap nutrisi apapun dengan usus yang inflamasi tidak akan bisa, gitu ya. Itu nomor satu prinsip karena itu pemilihan makan, khususnya mulai dari anak-anak ya sampai orang dewasa. Nomor dua adalah pasti menjaga untuk konsumsi probiotik dan prebiotik. Bisa dari makanan minuman fermentasi yang rutin atau bisa juga dengan suplementasi atau bisa combine. Menurut saya seperti itu. Dengan demikian gut brain axis itu secara nutrisi dan apa ya sel-selnya bisa terlindungi. Apalagi untuk kalau yang di FKTP ya artinya kita bisa sarankan mereka makan minum fermentasi atau kita kasih probiotik saat ini sudah sangat banyak pilihannya. Kemudian bagaimana upaya yang murah menjaga methylation homocysteine karena memang kalau di FKTP itu pemeriksaan homocysteine cukup mahal ya sekitar 1 juta ya kalau nggak salah ya. Jadi memang mungkin tidak usah semuanya ya memeriksa. Tadi di atas juga ada yang bertanya bagaimana sih sebenarnya gejala orang kalau kita udah mulai curiga gitu ya. Apakah ada homosistenia yang tinggi atau tidak? Di atas saya sudah jelaskan bahwa kalau kita melihat orangnya cepat capek, cepat lemas, atau moody gitu ya, kemudian cepat marah kayak gitu ya, bisa saja itu adalah satu tanda. Tetapi ya itu tidak pasti. Tentu kita harus periksa homosistennya. Karena ini yang tadi saya jelaskan ini kan silent ya. Seringkali tidak ada gejalanya. Oleh karena itu, karena ini adalah prevention, ini adalah investasi balik lagi seperti itu. Jadi kalau mau diterapkan seperti itu, atau kan kita bisa sarankan minum activated vitamin B kompleks dok, seperti itu. Jadi dengan demikian ya homocysteine juga kita jaga ya, tapi kita juga sarankan jangan sampai over apa ya suplementasi juga itu tidak baik. Artinya memang sesuai dosis yang disarankan itu kita minum gitu dok. Jadi vitamin B kompleks kan cukup murah ya, gitu yang supaya proses metilasi dalam tubuhnya bisa berjalan dengan baik. Seperti itu dok, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter G. Jadi yang jelas bukan asam folat, tapi methylated vitamin B. Dan saya rasa ada kok produknya yang sudah terdaftar di BPOM. Tapi ingat kalau kita menggunakan methylfolat, sebaiknya kita juga menggunakan metikobalamin. Karena banyak dari kita masih menggunakan cyanocobalamin. Mungkin itu saja ya. Sudah sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Oh, ada yang bertanya tentang peptide. Waduh, maaf sekali dok. Hari ini kita tidak sedang membahas tentang peptide ya. Nanti satu hari sendiri tuh kalau peptide atau kita cari rekaman dari acara yang peptide yang lalu ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya pertanyaan daripada para penanya. Jadi jika ada yang ingin bergabung dengan WhatsApp group Functional Integrative dan Innovative Medicine, boleh mengontak saya dan kita akan mengundang agar bisa kita beritahukan acara-acara kami yang selanjutnya. Oke. Dr. Widya, Prof. Hardi raise hand tuh. Oke, silakan Prof. Hardi, boleh buka mic kalau mau bicara. Nih, sudah saya ask to unmute. Buka aja mic-nya Prof. Ya, Prof boleh bicara langsung. Terima kasih Dr. Widya. Luar biasa ini presentasi Dr. G, Erika. Khusus untuk Klaus Mus, Profesor Klaus Mus. Bisa saya bicara sebentar? Boleh sekali. Prof. Klaus Mus. There is another professor, Prof. Hardi Darmawan from Palembang. Will contact you. I know him. Hi. I miss you. Hi. I miss you too, my good friend. Thank you very much for your presentation. Did you remember? Thank you. You are the same speaker in Bali in 2000. I know. We appreciate to see you. Thank you. Thank you. And also in Palembang in Charitas Hospital. Thank you very much. Yes, thank you very much again. It's nice to see you again. Thank you. Okay, very nice for Prof. Hardi Darman ya, for a long-term friendship with Prof. Mus. And Dr. Eureka also met Prof. Mus in Vitalife Clinic around maybe 15 years ago in Not Bangkok. too long ago. Yeah.
Okay. Prof. Klausmus, do you Thank still you. remember me? Yes, of course I do. I'm looking forward to see you next year all. Maybe we can arrange a nice seminar in Jakarta or Bali, wherever you Ya, wish. Oke, kita akan makan oke. gado-gado di sini. Ya, Masih ingat nggak dia? ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you very much for Prof. Kausmus. Greeting from all of us in Indonesia, and I wish that one day we can see you at Gunung Alpen. Yeah, of course. Let's take you to the mountains. Terima Okay, kasih banyak. yeah, I've been there this year, but I didn't see you because I don't know that you are there. Oh, if you look into the picture now, I can give you a small picture, but you see the snow? Oh,